Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan seluruh trader di seluruh Indonesia, bahkan juga dari negara jiran, biasa juga ada dari Malaysia. Ya, bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah materi yang menarik sekali, yaitu scalping. Nah, seperti Anda ketahui bahwa trader itu ya tipikal trader itu macam-macam, ya. Ada tipikal trader yang long term, ada tipikal trading yang swing, ada yang intraday, day trade, dan ada yang scalping, ya. Scalping ini cepat masuk, cepat keluar gitu ya. Semacam ejakulasi dini tapi dalam trading forex. Tapi beda ya, ejakulasi dininya ini menghasilkan, bukan editansil, ejakulasi dini tanpa hasil gitu ya. Beda. Ya. Oke. Saya buka slide saya dulu. Pembahasan kali ini cukup menarik ya, kaitannya dengan scalping. Dalam bahasa Inggris mungkin bahasa scalp, Anda pernah dengar scalp itu adalah kutu loncat, ya. Jadi dia cepat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, gitu. Dan Anda juga harus perlu ketahui bahwa scalping itu apa, ya. Seperti yang Anda lihat di dalam PowerPoint ini, bahwa scalping itu adalah salah satu metode trading forex, ya, di mana metode ini menggunakan analisa teknikal. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan fundamental, nggak bisa. Jadi ini menggunakan analisa teknikal yang menggunakan indikator-indikator tertentu, ya. Jadi Anda juga harus menguasai indikator-indikator yang khususnya cocok untuk scalping, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih scalping ini? Tujuannya untuk meraih peluang profit dengan cara melakukan transaksi secara singkat dengan target yang tidak terlalu besar. Maksudnya gimana? Maksudnya dia akan bertransaksi cukup sering, ya, dengan ambil target atau take profitnya itu jumlah pipnya tidak terlalu besar. Dan ingat, lotnya juga tidak besar. Jadi bukan ada yang bilang daripada trading swing, lotnya kecil, targetnya banyak, jadi bisa nunggu berhari-hari. SL-nya jauh, mending scalping, ya kan? Lotnya dibesarin, targetnya sedikit. Toh peluangnya lebih besar mana? Enggak begitu. Itu bukan seperti itu. Jadi scalping itu transaksinya sering, ya, dengan menggunakan analisa teknikal, menggunakan indikator-indikator, transaksinya sering, tapi resikonya kecil. Artinya apa? Lot yang digunakan juga tidak terlalu besar, ya. Setidaknya untuk risk and reward ratio-nya kira-kira ya 1:2 lah. Risiko 1, reward-nya 2. Kira-kira begitu, ya. Oke. Kalau ada misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di di kolom pertanyaan ya. Seperti ini ada pertanyaan. Oke. Itu scalping. Nah, Pak Bambang, scalping itu tadi menggunakan indikator. Indikator-indikator apa yang biasanya dipakai? Nanti akan saya jelaskan. Ya, tapi secara garis besar ada indikator sejuta umat. Ya, Anda pernah dengar moving average, gitu ya. Nah, ini yang sering dipakai adalah moving average yang jenisnya adalah eksponensial atau EMA, exponential
moving average gitu ya. Nah, terus ada lagi CCI, itu juga dipakai, Commodity Channel Index. Nah, nanti dalam penjelasan saya itu saya akan berikan 3 strategi untuk scalping ya. Saya sambil baca-baca chat pertanyaan gitu ya. Oke. Ya, saya jawab nanti ya. Ini pertanyaan sudah mulai banyak ya. Saya jawab nanti, saya jelaskan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja nggak apa-apa, saya jawab nanti di akhir sesi ya. Nah, nanti saya akan berikan 3 strategi. Yang pertama adalah scalping 1 menit. Ya, yang kedua scalping 5 menit, yang ketiga scalping 1 menit lagi, cuma beda cara gitu ya. Jadi ada 2 scalping 1 menit dan ada scalping yang 5 menit. Scalping itu memang time frame-nya kecil, nggak mungkin yang besar gitu ya. Jadi ada 2 nanti Anda harus perhatikan. Yang pertama ya, kalau untuk scalping yang 1 menit ya, dia langsung kita bisa langsung eksekusi dan close-nya juga kita tungguin karena cuma 1 menit ya. Nah, yang kedua kalau yang 5 menit ini nanti dengan 2 cara. Yang pertama tentukan dulu trennya. Setelah Anda tahu trennya, baru Anda scalping sesuai dengan arah tren. Jadi kalau misalnya kita ketahui arah trennya itu adalah bullish naik, nah kita scalping nanti ambil posisi buy. Setiap ada buy kita ambil. Kita ambil target sedikit, lalu ada batasan resiko juga pasti. Harus ada stop loss ya. Jadi scalping itu bukan Anda pernah trading, untung sedikit-sedikit diambil. Untung dikit diambil. Minus 50 poin dibiarin, minus 100 pip dibiarin. Harga balik lagi, untung 10 pip, cepet-cepet Anda ambil. Enggak begitu. Itu bukan scalping ya. Ya, itu kurang sehat trading seperti itu. Jangan ya, tapi ini nanti akan saya jelaskan contohnya seperti apa. Ya, saya ulangi tadi ya, yang 5 menit berarti ada 2 cara. Satu, tentukan arah tren. Setelah Anda tahu arah trennya, baru scalping sesuai dengan arah tren. Itu ya, 2 itu. Yang ketiga 1 menit juga. Itu nanti yang saya bahas di sesi berikutnya. Nah, time frame yang digunakan ya, time frame yang digunakan kalau untuk 1 menit jelas, hanya TF-nya 1 menit. Kalau yang kita nanti scalping 5 menit, itu kita menentukan arah trennya menggunakan time frame antara 15 menit atau 30 menit, 2 itu. TF 15 atau 30. Kalau kita disuruh milih, ya Anda coba aja dua-duanya. Kalau Pak Bambang mana saya pakai 15 menit. 30 nggak apa-apa. Memang teorinya itu ada 2, 15 dan 30 menit untuk menentukan arah tren. Tetapi kalau misalnya itu untuk apa namanya? Eksekusi ya, baik itu eksekusi masuk maupun exit keluar itu menggunakan time frame 5 menit. Oke ya. Lebih kurang begitu. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya juga ingin kasih tahu bahwa para scalper itu selalu menghindari dari resiko besar. Ya. Nah, scalping ini bukan teknik yang ya dibilang sulit enggak, dibilang mudah juga enggak juga, tapi perlu kekuatan fisik, perlu fokus, konsentrasi dan sebagainya ya. Jadi orang scalper ini itu mereka pantang trading dengan sekali gebrak menghasilkan profit besar. Jadi hantam dengan lot besar tidak. Mereka bisa lakukan berkali-kali. Kalau orang swing trade mungkin 1-2 kali gitu. Dalam 1 hari paling 1 kali trading gitu. Tapi kalau scalping bisa puluhan kali gitu ya, dengan ambil target yang sedikit dan juga stop loss yang sedikit. Tetapi aman, gitu yang dicari kan aman gitu ya. Tentu di sini juga butuh tentang kesabaran. Dan Anda harus rajin untuk meneliti pergerakan harga pasar. Ya. Oke. Nah, lalu apa hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi seorang scalper? Nah, kalau Anda ingin jadi seorang scalping, apa yang harus dipersiapkan? Misalnya Anda kalau mau naik motor, apa yang perlu siapkan? Apa? SIM bawa, pakai helm, ya kan? Pakai baju dan pakai celana. Gitu kan, nggak mungkin pakai helm, pakai baju nggak pakai celana, kan salah gitu loh, bisa membahayakan orang lain gitu ya.
Nah, untuk para scalper ini apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Ya, apa hal yang perlu diperhatikan? Sambil saya lihat. Oke, kalau terputus mohon diberitahu ya. Oke, ya. Nah, apa yang perlu diperlukan bagi seorang scalper? Yang pertama, pilihlah broker yang secara full memperbolehkan untuk scalping. Karena ada beberapa broker yang nggak boleh scalping. Ya. Nah, kalau di broker lokal, ya saya bicara di broker Indonesia, ya, broker Indonesia, ya tidak semua broker Indonesia itu jelek, ya masih ada broker Indonesia yang betul-betul bagus. Saya bukan apa Anda lihat Finex, saya pun trading di Finex, jadi saya bicara seperti ini karena saya tahu, saya pernah merasakan, dan saya pun saat ini masih trading di Finex, ya bahwa Finex ini memperbolehkan scalping. Berapapun Anda dibayar. Bahkan saya pernah lihat sendiri di Finex itu modal hanya 20 juta rupiah gitu ya, 2.000 dolar atau apa, tapi dia profitnya bisa hampir 5 miliar dalam waktu 3 minggu. Ya saya lihat sendiri. Dan saya tahu orangnya, tinggalnya di Jogja. Saya pernah ketemu soalnya. Ya, dan itu dibayar. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Anda mau jadi scalping di sini di Finex bisa. Ya. Yang kedua adalah kecepatan eksekusi trading platform. Karena ini penting ya. Kalau Anda scalping masuknya aja lambat, rekrut gitu ya, masuk keluarnya ini nggak bisa dibuat scalping. Jadi cari yang betul-betul eksekusi market gitu ya, bukan eksekusi instan, tapi eksekusi market. Jadi sebaik Anda masuk dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin hanya hitungan di bawah 1 detik atau apa, 1 atau 2 detik gitu, Anda bisa masuk untuk trading. Ya. Kalau saya sih harus di bawah 2 detik lah gitu ya. Ketika Anda klik, walaupun pergerakan harganya cukup cepat, di bawah 2 detik masuk, ya oke lah untuk bisa melakukan scalp. Itu. Lalu yang ketiga, hindari broker yang menerapkan komisi. Nah ini dia. Di Indonesia, semua broker lokal itu menerapkan komisi. Finex gimana? Ya, betul. Finex juga ada komisi. Dan komisi paling kecil. 1 lot itu hanya 5 dolar. Di tempat lain bisa 50 dolar 1 lot ya, atau 30 dolar. Tapi di Finex 1 lot 5 dolar. Tapi tunggu dulu. Finex punya program yang namanya cashback. Ya, katakanlah kalau di luar negeri mungkin rebate atau gimana ya. Tapi kita di sini adalah cashback. Di mana trader yang transaksi setiap 1 lotnya akan dikali 5 dolar, akan mendapatkan 5 dolar. Artinya apa? Kalau trader itu cas komisinya 1 lot 5 dolar, dan trader itu transaksi 1,5 dolar, maka akan kembali uangnya. Gitu. Ya. Artinya apa? Ya sama aja seperti no komisi gitu ya, tapi tetap kita bahasanya tetap ada komisi, cuma kita ada program cashback. Dan ini di Indonesia satu-satunya. Saya sudah melakukan cek gitu ya, bahwa hanya Finex yang memberikan cashback ini, sehingga bisa dikatakan dengan kata lain tanda petik no komisi di Finex. Begitulah kira-kira Anda petik begitu ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa tanyakan ke WhatsApp saya, bisa nanti di akhir acara ada WhatsApp saya atau nomor WhatsApp customer support Finex yang melayani Anda 24 jam. Gitu. Nah, yang keempat apa? Pilih broker yang menggunakan harga 5 digit. Ya. 5 digit itu yang di belakang titik. Jadi misalnya 1.62357. Nah, jadi 5 digit di belakang titik. Karena ada broker yang 4 digit. Banyak broker lokal yang masih menggunakan 4 digit, ya. Sedangkan Finex itu menggunakan 5 digit, ya. Bedanya apa? Ya jelas, bedanya harga lebih presisi. Kalau terjadi loncatan harga, dia akan dekat dengan harga yang sebenarnya. Jadi harga sedang running. Artinya misalnya 1.76420 sama 1.76423. 1.644
6420. Ya, ini 4 digit. Sedangkan ini 1.46235. Jadi di belakangnya itu ada angka yang bergerak. Jadi 5 digit itu lebih presisi. Dan ini bagus buat scalper. Jadi scalper ya sebaiknya menggunakan platform yang 5 digit. Dan Finex itu platformnya MetaTrader 4 dengan menggunakan 5 digit. Sudah cocok ya. Gitu. Koneksi internet juga harus baik ya, harus bagus. Terus aliran listrik juga bagus. Kenapa? Karena namanya scalping, apalagi Anda 1 menit. Ya, ketika Anda masuk, belum sempat Anda tutup, tahu-tahu internet putus, atau tahu listriknya mati, ya kan? Waduh, ini bisa membahayakan ya dari transaksi Anda. Sehingga Anda harus bisa pastikan bahwa internet cukup baik dan aliran listrik mendukung. Ya, mungkin Anda bisa pasang UPS gitu ya. UPS merek ICA atau merek apa banyak lah ya. Ya, nggak usah gede-gede ya. Kalau saya dulu pernah bikin server besar, jadi UPS-nya saya bongkar, saya ganti dengan Akitrap. Jadi bisa semalaman bisa nyala gitu ya. Tapi nggak perlu begitu. Karena Anda hanya pakai laptop, beli aja UPS yang biasa gitu. Saya kira cukup untuk menutup posisi. Jadi itu, pastikan internetnya baik dan aliran listriknya mendukung. Ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu persiapkan lagi? Anda harus biasanya scalper menggunakan chart pada time frame 15 sampai 30 menit. Ini untuk memperkirakan pergerakan tren. Jadi untuk menentukan pergerakan tren, mereka biasanya menggunakan chart yang time frame-nya 15 sampai 30 menit. Ya, TF15 sampai atau TF30. Nah, sedangkan untuk eksekusinya untuk melakukan open maupun close posisi itu menggunakan time frame 5 menit. TF5. Oke? Oke. Nah, terus pilihlah waktu yang tepat. Biasanya pasar Asia cocok untuk para scalper, jadi belum terlalu ramai ya. Belum ada pergerakan yang besar. Jadi biasanya para scalper ini itu menghindari news yang besar. Jadi mereka menghindari news yang high impact. Kalau ada news high impact, Anda lihat di Fairrect Factory, Anda hindari jam-jam itu. Nah, tunggu market normal. Ya, kalau di pasar Asia di PowerPoint saya sudah ada itu jam-jamnya ya. Kalau di market Eropa bisa antara pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, atau di market Amerika antara jam 8 malam sampai jam 10 malam. Dengan catatan tidak ada news yang punya dampak high impact. Ya, dari yang jam-jam trading yang ada news high impact-nya. Jadi Anda bisa perhatikan di Forex Factory. Nah, ini tadi ya, hindari rilis data high impact ya, kecuali Anda ingin pasang teknik trapping, tangkap. Oke, lanjut. Nah, mata uang apa yang sering biasa digunakan untuk para scalper ini dalam melakukan transaksi? Tentu mata uang yang volatilitas tinggi dan spread-nya rendah. Biasanya adalah mayor pair. Jadi pair utama. Pair utama itu ada 2 macam. Yang pertama adalah direct currency, yang kedua adalah indirect currency. Kalau direct currency itu yang mata uangnya USD-nya di belakang. Contoh, GBP USD, GU, EU, Euro USD, ya, AUD USD. Nah, ini adalah mata uang direct currency. Kalau indirect currency itu USD-nya di depan, contohnya apa ya? USD Yen, ya, USD Swiss franc, USD CHF, ya, jadi UJ, EJ gitu ya. UJ sama UC, USD CHF sama USD Yen. Jadi 5 itu aja, ya. Nanti dalam praktek kita akan praktekkan di 2 pair saja yang pair utama, yaitu di GBP USD dan Euro USD, ya. Oke. Oke, selanjutnya.
Silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja, ya nanti saya jawab belakangan. Pak, suaranya agak ditambah. Suara. Sebentar. Saya udah teriak-teriak nih, saya nggak pakai mic ya. Volume. Oke, sudah maksimal ini suaranya. Saya sudah teriak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam strategi. Nah, ini penting. Oke. Ya, tadi saya jelaskan di awal tadi, ya, Anda boleh foto ini, boleh. Ya. Kalau mau minta materinya, nanti di akhir acara bisa minta ke customer support-nya Binek. Nanti WA-nya saya akan bagikan di akhir acara. Ya. Ini strategi scalping dengan 1 menit. Saya jelaskan dulu teorinya, nanti prakteknya di belakang. Ya. Strategi scalping 1 menit ini ada dua, ada aturan buy dan ada aturan sell. Kita menggunakan di sini adalah indikator ya sejuta umat, yaitu moving average. Ya, moving average ini macam-macam modelnya. Ada simple, ada eksponensial, ada rata-rata berbobot, weighted dan sebagainya. Nah, untuk scalping 1 menit ini kita menggunakan indikator MA yang eksponensial, yaitu exponential moving average. Saya singkat dengan EMA. Ya. Nah, EMA yang kita gunakan ada dua, yaitu EMA 50 dan EMA 100. Ya, nanti dua kurva, dua garis itu kita kasih warna aja. Yang EMA 50 kita kasih warna biru, yang EMA 100 kita kasih warna merah misalnya. Pak, saya nggak suka warna merah, warna lain boleh. Warna apa? Jambon misalnya, merah jambu, pink gitu. Silakan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu tidak mutlak. Gitu. Ya. Yang kedua, sudah kita bikin indikator EMA-nya, kita udah masukkan EMA 50 dan EMA 100, lalu untuk konfirmasi sinyal buy maupun sell-nya bagaimana? Kita menggunakan indikator oskilator, salah satu indikator oskilator yaitu stochastik. Ya. Saya nggak akan panjang lebar jelas stochastik karena materi stochastik ini pernah saya jelaskan di webinar saya sebelumnya beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi kita untuk konfirmasi melakukan buy atau sell kita akan gunakan stochastik. Prakteknya nanti ya. Ini saya teorinya dulu. Lalu penempatan SL-nya sekitar 20 sampai 30 pip di bawah level swing low terdekat. Jadi nanti kita lihat swing low terdekatnya. Ini pakai TF-nya 1 menit ya. Ini TF-nya 1 menit. Swing low terdekatnya di mana? Kita taruh di bawahnya kira-kira 20 sampai 30 pip. Dan TP-nya itu sekitar 80 sampai 120 pip dari level entry. Gitu ya. Oke, prakteknya nanti kita praktekkan. Tadi aturan buy, sekarang aturan sell. Aturan sell bagaimana? Ya. Aturan sell-nya bagaimana? Aturan sell itu sama. Jadi oh maaf, tadi saya belum jelaskan ya. Saya ulangi ya. Untuk aturan buy-nya. Jadi kita udah buat EMA 50 dan EMA 100 ya. Ya. Nah, kita lakukan buy jika garis EMA 50 berada di atas EMA 100. Jadi EMA 50-nya di atas, EMA 100-nya ada di bawah. Kapan saat kita buy maupun sell, tunggu konfirmasi dari stokastik. Ya, nanti kita praktekkan di chat live-nya. Itu aturan buy. Kapan aturan sell? Sell jika EMA 50 berada di bawah EMA 100. Berarti yang bawah ini EMA 50, yang atas ini garis EMA 100. Itu sudah konfirmasi sell. Kapan sell-nya? Ya tunggu stokastik. Kita nunggu overbought oversold-nya. Itu yang 1 menit.
Nah, time frame yang kita gunakan ya, yang kedua. Sorry. Ya. Tadi yang pertama yang 1 menit, ya. Yang kedua sekarang strategi yang kedua. Tadi yang pertama tadi apa? Strategi time frame 1 menit tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah time frame scalping 5 menit. Menggunakan 5 menit. Ya, oke, saya jawab nanti ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, 5 menit. Nah, kalau 5 menit ini, ya, yang kita gunakan adalah menentukan arah trennya menggunakan time frame 15 menit, ya, atau 30 menit. Ya, ini salah ketik ya. Oke, saya perbaiki dulu. Pakai time frame 15 atau 30 menit. Ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan arah tren, ya. Arah trennya pakai itu, tapi nanti eksekusinya pakai yang time 5 menit, ya. Lalu yang kedua masukkan indikator EMA 200. Jadi EMA yang dipakai untuk strategi scalping 5 menit ini adalah indikator moving average, yaitu lebih tepatnya di exponential moving, metodenya adalah exponential moving average, di mana periodenya adalah 200. Nah, cara bacanya, jika harga di atas EMA 200, ya, jika EMA 200 gini ya, ini garis EMA 200, harga itu cat harga ya, harga berada di atas EMA 200 berarti ini lagi bullish. Tapi kalau harga berada di bawah EMA 200 berarti ini lagi bearish, trennya bearish. Ya, saya ulangi, jika harga di atas EMA 200 itu tren lagi bullish. Tapi jika harga di bawah EMA 200 berarti tren lagi bearish. Yang kedua, yang ketiga, untuk momentum entry-nya gunakanlah CCI, ya, Community Channel Index. CCI ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat kejenuhan pasar. Ya, di dalam CCI itu ada 3 komponen utama, yaitu overbook, ya, lalu garis CCI itu sendiri dan oversold. Ya, nah, lakukanlah buy ketika indikator CCI menunjukkan oversold. Dan lakukanlah sell, ya. Jadi kalau udah oversold di bawah, ya, CCI itu sudah di bawah, udah oversold, lakukanlah buy. Dan lakukanlah sell jika indikator CCI menunjukkan overbook. Kuncinya itu. Kalau Anda susah membayangkannya, nanti kita praktekin di terakhir nanti. Ya, silakan kalau Anda mau foto, boleh. Nah, untuk exit-nya risk reward ratio tidak harus tinggi, tapi usahakan lebih besar dari 1:1. Artinya apa yang lebih besar? Reward-nya minimal 1:2 jadinya ya. Risiko 1, reward-nya 2. Nanti kita praktekkan. Nah, ini adalah contoh secara teori ya, secara teori. Ini adalah contoh. Oke. Lanjut, silakan, banyak sekali pertanyaan ya. Saya lanjut dulu. Ini bagaimana cara menentukan arah tren? Ya. Nah, arah tren dalam scalping 5 menit ini biasanya kita gunakan indikator EMA atau exponential moving average ya. Ini contohnya. Ini yang tadi saya bilang. Jika harga berada di atas EMA 200 berarti trennya naik. Tapi kalau misalnya harga ini di bawah EMA 200 berarti trennya turun, gitu ya. Yang saya kasih contoh tadi, ya. Ini harga, candlestick ini harga, ya. Pakai time frame berapa nih tadi?
pakai time frame 15 menit atau 30 menit. Silakan pilih. Ya, kalau berada di atas EMA 200 ini trennya bullish, kalau di bawah EMA 200 trennya bearish. Gitu ya. Kalau bullish berarti peluangnya apa ngambilnya? Buy. Kalau bearish peluangnya kita ambil sell. Nah, momentum entry dengan indikator CCI itu bagaimana? Nah, CCI itu kan ada garisnya tuh nanti ya. Jadi garisnya kalau CCI itu berada di bawah level 100, ya, seperti Anda baca di situ, pergerakan harga maka trader akan menunggu terjadinya keadaan oversold untuk entry buy, yaitu ketika CCI berada di bawah level 100. Jadi Anda bisa lakukan buy ketika CCI berada di bawah level minus 100. Ya. Sebaliknya, Anda bisa lakukan sell jika CCI berada di atas level 100. Saya ulangi. Untuk CCI ini nanti ya Anda scalping dengan 5 menit. Ya, kita nanti praktek. Pertama Anda harus tahu arah trennya. Anda menggunakan EMA 200. Kalau harga berada di atas EMA 200 berarti trennya naik, ya. Trennya naik. Berarti Anda mau ambil apa? Buy. Kapan buy-nya? Anda lihat di CCI-nya, di Commodity Candle Index-nya. Kalau ya CCI-nya itu di bawah minus 100, ya berada di bawah minus 100 baru Anda buy. Jadi belum tentu ketika harga itu di atas EMA 200 Anda bisa lakukan buy. Tunggu, momentumnya belum pas. Momentumnya pas kalau indikator CCI sudah membaca CCI-nya berada di bawah minus 100, baru kita buy. Begitu juga sebaliknya. Kapan kita sell? Ketika kita sell, ketika harga berada di bawah EMA 200, lalu CCI-nya ya itu berada di atas level 100, baru kita sell. Ya bisa dibayangkan ya. Kalau belum bisa, nanti kita praktekkan. Dan ini yang ketiga, yang terakhir metode scalping dengan menggunakan 1 menit juga, time frame 1 menit. Ya, tadi yang pertama sudah 1 menit, yang kedua 5 menit, yang ketiga ini 1 menit lagi. Ya, di mana cara trading scalping ini tetap mata uang yang digunakan adalah mata uang mayor. Ya, nanti kita prakteknya di GU dan EU. Ya, di sini Anda bisa pasang indikator EMA 26 dan SMA 55. Bentar. Ini ada salam. Ya. Ya, nanti Anda bisa menggunakan indikator ya menggunakan EMA 26 dan SMA 55. Jadi EMA 12-nya dicoret aja. Ya, nanti ini belum saya perbaiki ya. Anda catat aja koreksinya ya. Ini kita masang 2 indikator ya, bukan 3 indikator, yaitu menggunakan EMA 26 dan SMA 55. EMA tadi apa? EMA tadi exponential moving average. Kalau SMA apa? SMA adalah simple moving average. EMA-nya pakai periode 26, sedangkan SMA-nya pakai periode 55. Kapan kita akan lakukan buy? Kapan kita akan lakukan buy? Kita lakukan buy ya jika EMA 26 itu melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Saya ulangi. Jika EMA 26 melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Ya, EMA 26 melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Itu kita bisa lakukan buy.
SL-nya di mana? Di bawah swing low terakhir. Ya, SL-nya di bawah swing low terakhir. Lalu nutup posisi gimana? Kita nggak pasang TP, tapi kita akan close manual jika harga sudah bergerak profit antara minimal paling tidak 5 pip, 5 poin sampai 15 pip targetnya. Dan time frame yang digunakan adalah 1 menit. Ya. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Untuk strategi 1 menit yang terakhir ini adalah kita pasang 2 indikator. Yang pertama adalah indikator EMA atau Exponential Moving Average dengan periode 26. Yang kedua adalah indikator Simple Moving Average atau SMA dengan periode 55. Kita lakukan buy jika EMA 26 melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Saya ulangi. Kita akan lakukan buy jika EMA 26 melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Stop loss-nya berada di bawah swing low terakhir dan tutup posisi setelah profit 5-15 pip. Itu kalau buy. Kalau sell bagaimana, Pak? Kalau sell jika EMA 26 ya, Exponential Moving Average periode 26 melintasi SMA 55 dari atas ke bawah. Jadi EMA 26 melintasi SMA 55 dari atas ke bawah. Itu baru kita sell. Di EMA 26 melintasi SMA 55 dari atas ke bawah. Kita sell. Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah swing high terakhir. Dan tutup posisi setelah profit 5-15 pip. Gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Nah, kesimpulan, ini kesimpulan maksudnya kesimpulan bukan yang tadi ya. Jadi kesimpulan untuk Anda memutuskan untuk menjadi seorang scalper itu harus setidaknya memiliki 10 kriteria yang saya sebutkan di dalam slide ini ya. Yang pertama, Anda harus sabar. Ya, trader itu harus sabar memang. Jadi bukan hanya scalping. Long term intraday semua sabar itu segalanya. Nggak boleh kita ketika udah loss cepat-cepat kita mau balas dendam. Nggak boleh kita ketika margin call harga misalnya emas nih ya, emas kemarin cukup jauh ya jatuhnya, Anda margin call. Padahal harga masih turun lagi ke bawah, Anda cepat-cepat ambil uang, Anda boom buy. Dia turun lagi, Anda makin habis. Jangan begitu. Biarlah ketika Anda sudah margin call, Anda berhenti dulu sebaiknya. Anda tenangkan diri Anda dulu, lihat besok. Biarkan market liar, seliar-liarnya Anda lepaskan saja hari itu dan Anda kembali besok. Ya, Anda harus sabar. Yang kedua harus teliti, betul teliti. Jadi Anda harus fokus. Ya, jangan trading itu nggak boleh kepikiran nggak fokus karena Anda dikejar-kejar target. Aduh, saya harus bayar anak uang kuliah sekolah. Aduh, saya harus bayar angsuran dan sebagainya ya. Makanya gunakanlah dana yang betul-betul nganggur. Yes. Saya minum sebentar, suara saya serak. Ya, gitu ya. Harus teliti. Tidak mudah stres. Jadi jangan stres. Ya. Jangan sampai kayak teman saya itu suaminya kerja cari uang sampai stres, istrinya ngabisin uang untuk ngilangin stres. Nah, repot kan? Yang stres itu siapa? Jangan gitu ya. Jadi trading ini dibuat enjoy saja, dibuat bahagia. Jangan stres. Kalau Anda trading udah merasa stres, stop trading dulu. Berhenti sebulan kayak, tenangkan diri. Kembali ke dalam demo latihan-latihan, tenangkan diri. Jangan dalam kondisi tekanan. Apalagi scalper gitu ya. Terus
kita seorang scalper itu harus bisa cepat mengambil keputusan dalam situasi yang genting. Ya, baik itu keputusan untuk melakukan cut loss ataupun cut profit. Dan tidak boleh emosional dalam trading. Seperti saya bilang tadi, ya. Rugi sampai 1-2 kali terus Anda kejar-kejar terus kerugian Anda, atau Anda sudah kehilangan keuntungan, Anda lalu ingin balas dendam supaya keuntungan Anda yang hilang bisa segera kembali. Nah, ini nggak boleh emosi seperti ini, ya. Harus santai saja, gitu. Ya. Saya sebenarnya transaksi juga karena saya lihat EU trennya turun. Kalau Anda lihat di Facebook saya pasang sinyal itu turun ya, alhamdulillah ya. Benar turun ya. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke. Nggak apa-apa, alhamdulillah turun. Itu ya. Lalu Anda juga harus memiliki pengetahuan memadai tentang beragam metode trading. Ya, seperti tadi ada 3 metode trading scalping yang saya jelaskan. Apakah ada yang lain? Ya, pasti ada, gitu ya. Terus untuk seorang scalper ini memiliki jam terbang tinggi. Jadi artinya untuk seorang pemula belum begitu cocok. Sehingga saran saya belajarlah dulu dengan yang intraday dulu, gitu ya. Supaya Anda memahami karakter indikatornya betul-betul Anda pahami. Ya, nggak perlu banyak-banyak indikator. Cukup 1 atau 2 indikator saja sudah cukup, gitu ya. Nggak perlu sampai 10 indikator. Kalau 10 sampai 15 indikator, nanti chart harganya nggak akan kelihatan, gitu ya. Malah Anda bingung sendiri. Nah, terus seorang scalper ini juga harus memiliki jam terbang tinggi. Jam terbang tinggi itu bagaimana? Kalau dari kacamata saya, trader yang sudah memiliki jam terbang tinggi, katakan senior ya, itu di atas 5 tahun tradingnya. Trading efektif ya, di atas 5 tahun. Kayak pilot lah, pilot kan ada jam terbang. Semakin tinggi jam terbangnya semakin senior, ya kan? Cuma sayangnya di Indonesia yang senior bukan pilotnya, tapi pesawatnya. Gitu ya. Oke. Terus memiliki daya konsentrasi yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan ya, harus fokus. Seorang scalper itu harus fokus. Hati-hati karena nggak fokus. Kita yang mau lotnya tadi misalnya 0,1 lot, jadinya 10 lot. Nggak bisa terjadi. Saya aja pernah kok ya. Saya pernah dulu ya, sudah lama sekali. Maksud saya berapa sih waktu itu? Pokoknya harusnya misalnya 0,9 lot jadi 9,6 lot atau apa gitu, saya lupa. Ya. Jadi langsung margin call gara-gara sepele gitu loh, salah masukkan lot. Jadi jangan terburu-buru ya. Karena terburu-buru itu adalah pekerjaan setan ya. Kalau pekerjaan setan Anda kerjakan, lalu setan kerjanya apa? Nganggur dong. Gitu ya. Oke. Terus memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, ya karena scalping ini akan lama di hadapan monitor ya. Jadi dia betul-betul punya daya tahan tubuh yang tinggi. Saya aja waktu ketika belajar trade itu bisa sampai 12 jam, bisa lebih dalam sehari. Iya, sungguh ya. Saking saya senangnya, passion saya sangat besar untuk belajar. Saya bisa dari pagi sampai malam saya di depan laptop untuk belajar. Belajar. Tapi alhamdulillah sekarang trading nggak terlalu banyak makan waktu. Paling saya hanya hitungan, kalau kita trading sendiri ya, hitungan menit saja, nggak ada setengah jam gitu. Hitungan mungkin 15 menit, 10 menit selesai. Ya, selanjutnya ya set and forget. Karena saya sendiri, saya memang jelaskan tentang scalping ini. Pak Mamang seorang scalper tidak, saya adalah intraday. Swing, saya tipikal swing. Ya. Tapi saya mengerti ya sedikit tentang scalping. Yang mudah-mudahan nanti yang saya jelaskan tadi ada manfaatnya. Nanti setelah ini kita praktek ya. Terus selanjutnya adalah jangan lupa koneksi internet yang cepat dan stabil. Sudah saya jelasin ya. Jadi supaya apa? Supaya saat Anda masuk buy, karena kita pakai time frame 1 menit,
internetnya putus, ya, atau listriknya mati lampu. Nah, ini perlu dipersiapkan untuk jadi seorang scalper, internetnya stabil dan listriknya siap lah. Artinya lebih baik Anda siapkan cadangan itu apa namanya? Yang merek ICA itu ya. Jadi ada UPS ya. Anda bisa pakai itu misalnya begitu. Nah, kira-kira teori yang saya sampaikan udah hampir 1 jam ya. Kita langsung ke pertanyaan saja dan baik ke praktek ya. Yang pertama tadi adalah scalping 1 menit ya. Nah, scalping 1 menit. Kita contohkan di mana di Euro USD dulu ya. Oke. Tadi mudah-mudahan saya ingat ya. Tadi Anda udah foto mungkin ya teorinya tadi ya. Untuk scalping 1 menit kita menggunakan apa? EMA. Berarti time frame-nya pakai 1 menit. Nih time frame 1 menit ya. 1 menit. Ini time frame 1 menit. Oke ya. Nah, terus aturannya bagaimana? Aturannya kita pasang berapa indikator? Berapa? 2. Yang pertama adalah moving average dengan metode eksponensial, EMA. Yang kedua adalah stokastik. Nah, kita pasang dulu EMA-nya. Ya, EMA di mana? Di moving average. Nah, ini moving average. Ya. EMA periode berapa? 50. Nah, metodenya eksponensial, ini sudah ada ya. Ada macam-macam nih ya, ada smooth, ada linear weighted, ada simple, ada eksponensial. Kita pakai eksponensial. Kasih warna apa? Warna biru. Harus warna biru? Tidak, bebas ya. Saya contohkan saja pakai warna biru. Ya. Oke. Nah, itu EMA 50. Oke. Terus kita bikin satu lagi EMA 100. Moving average, pilih eksponensial, periodenya ganti dengan 100. Warnanya jangan biru, nanti bingung, harus lain warna. Misalnya kita pakai warna merah. Warna lain apa? Warna pink, boleh. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita untuk membaca arah trennya. Arah trennya bagaimana ini? Nah, ini tadi EMA berapa? EMA 50 yang biru, yang merah EMA 100. Jika biru di bawah merah atau EMA 50 ini di bawah EMA 100, maka ini adalah trennya turun. Ya. EMA 50 berada di bawah EMA 100, itu trennya turun. Tapi sebaliknya, seandainya EMA 50 ini berada di atas EMA 100, jadi garis biru ini di atas garis merah, itu adalah trennya naik. Ya, jadi kesimpulannya, lakukan buy jika EMA 50 di atas EMA 100. Lakukan sell jika EMA 50 berada di bawah EMA 100 seperti ini. Nah, turun sell. Ya. Lalu kapan kita lakukan buy sell-nya untuk entry-nya? Kita momentumnya menggunakan stokastik di oskilator ya. Kita cari di oskilator sini. Saya ulangi, pilih indikator, oskilator, lalu stokastik. Oskilator. Oke. Nah, ini ada seperti ini, ada garis biru, garis merah. Ya. Jadi sesungguhnya oskilator ini stokastik ini ya, di mana ada level 80 dan level 20. Ada juga yang suka dengan di sini yang atas ini 30, yang di bawah ini yang di bawah ada 30, yang di atas 70.
tapi kita menggunakan yang 80-20 ya. Sedangkan garis stokastik yang biru ini persentase K, yang merah ini persentase D. Ya. Nah, cara membaca stokastik ini ya secara sederhana ya. Kalau persentase K, saya sebutnya garis biru gitu aja ya. Jadi yang biru ini persentase K, yang merah persentase D. Jika garis biru ini memotong dari bawah ke atas dari garis merah, maka kita pemotongan ini kita bisa lakukan buy. Jadi kita buy ketika garis biru memotong garis merah dari bawah ke atas. Dan posisinya berada di saat harga sudah oversold ya, di bawah area 20 gitu. Kita buy. Begitu juga sebaliknya, ketika garis biru ini memotong garis merah dari atas ke bawah, kita sell. Ya. Dan kita sell ketika harga sudah overbought, di mana harga sudah bermain di atas dari garis 80. Nah, bagaimana tadi dengan ini? Karena kita tadi ini trennya lihatnya turun, ya, trennya kan turun. Tahu dari mana turun? Dari indikator ini, ya. MA50 berada di bawah MA100. Trennya turun. Nah, seperti ini Anda lihat. Nah, Anda bisa lakukan sell nih tadi pada saat open harga nih, sell di sini. Ya. Sell di sini. Targetnya di mana? Targetnya nanti kalau harga sudah turun masuk ke dalam area oversold. Nah, kalau harga nanti ini garis stokastik ini menyentuh garis 20, baru Anda tutup, close. Jelas ya? Oke, kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan. Ini untuk yang 1 menit. Ini kalau buy, kalau sell tadi apa? Sell tadi. Kalau MA50 di bawah MA100 nih contoh. Kalau buy MA50 di atas 100. MA50 di atas 100. Nah, seperti ini. Ya. Nih, MA50 di atas 100, kan naik trennya. Berarti kita ambil cari posisi apa? Buy. Buy kapan buy-nya? Nunggu stokastik ini berada di area oversold. Nah, daerah sini baru kita buy. Buy, naik. Dan naik ke sini lepas. Tunggu lagi dia turun. Ya, turun seperti ini di sini. Di sini kita bisa buy. Sampai di sini nyentuh overbought-nya, close. Nunggu turun lagi. Buy lagi karena ini masih area naik. Nah, trennya masih naik, masih naik. Karena birunya masih di atas. Nah, ketika turun ini udah berganti tren. Tuh, turun kan. Jadi patokannya biru ini. Biru ini tinggal di atas merah atau di bawah merah. Kalau di atas merah, berarti kita ambil yang buy saja. Kalau di bawah merah kita sell. Kapan kita momentumnya? Lihat stokastiknya. Ya. Kalau sudah overbought kita sell, kalau sudah oversold kita buy. Gitu ya. Oke, baik. Terus yang kedua, scalping dengan 5 menit. Ini saya hapus dulu ya indikatornya. Scalping yang 5 menit tadi kita pakai hanya satu MA, yaitu exponential moving average periode 200. Ya, tapi time frame-nya jangan 1, tapi 5 menit. Nah. Ya. Sudah. Baik. Ini kita tentukan tren dulu. Pakai 15 atau 30 menit, time frame 15 menit. Ya. Time frame 15 menit, masukkan inset, indikator, moving average, ya, kita kasih warna merah saja, periodenya 200. Ya. Ininya metodenya eksponensial.
MA metodenya eksponensial. Nah, seperti itu. Ya. Nah, momentumnya apa? Momentumnya menggunakan apa tadi? CCI. Ya, betul nggak? Insert indikator masuk di osilator commodity channel index untuk menentukan tingkat kejenuhan. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang pakai 5 menit. Indikatornya ada 2, yaitu menggunakan EMA 200 sebagai penentu arah tren dan momentum untuk entry maupun exit itu menggunakan CCI, Commodity Channel Index. Di mana sebenarnya membaca CCI ini sangat mudah. Dia hanya mengikuti garis ini aja. Kalau garisnya turun ke bawah, dia turun, dia naik ke atas, dia naik. Nah, tapi Anda perhatikan di dalam CCI ini ada 100 dan minus 100. Ya. Kalau sudah CCI ini berada di atas area 100, maka dia sudah overbook. Kalau overbook berarti sell. Kalau CCI ini berada di bawah minus 100, berarti sudah oversold, berarti siap-siap untuk buy. Nah, kita perhatikan juga ini, lihat trennya. Trennya turun. Berarti kita kalau mau sell lagi nunggu CCI-nya naik dulu ke atas baru kita sell. Jadi kita ngambil sell-sellnya aja nih untuk yang euro. Ya. Trennya tadi kita pakai TF15 untuk penentuan arah trade. Untuk eksekusinya pakai M5. Nah, nih M5. Nah, beda ya. Nah, M5 nih ya, sudah ada. Boleh nih lakukan sell. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau ini sudah turun. Ya, kalau saya lebih suka ini sudah turun melewati di bawah 100 ini baru saya sell. Targetnya di menyentuh min 100 ini. Jelas ya? Seperti itu. Stop loss-nya di mana? Oh, kalau misalnya nanya stop loss-nya, cari aja yang swing terakhir high. Jadi sekitar, nah, stop loss-nya bisa kira-kira sekitar ini. Ya, targetnya ya pasti di bawah low swing low-nya ini. Ya, sampai menyentuh dada bermain di bawah area minus 100. Nah, jadi Anda bisa lakukan sell stop loss di sini gitu. Jadi tungguin aja, kalau ini sudah sampai masuk ke bawah sini Anda bisa close manual. Atau Anda bisa pasang TP di bawah low-nya. Atau paling sedikit di low-nya ini. Ya, ini yang metode 5 menit. Ini karena gerakannya sell. Kalau terbalik misalnya ya buy. Kalau GU gimana? Sama ya. Nah, ini trennya juga di bawah MA 200. Sekarang trennya turun. Ya, pakai M15. Oh, belum, masih di kurva ini ya. Jangan masuk dulu, ini belum jelas. Jadi untuk M15-nya masih sideways. Euro aja yang udah kelihatan. Ya, udah kelihatan Anda bisa lakukan sell. Itu untuk scalping 5 menit. Nah, yang terakhir adalah tadi sudah yang 1 menit, lalu scalping 5 menit, yang terakhir juga scalping 1 menit cuma beda metode. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke ya. Oke, lanjut. Untuk scalping yang 1 menit, kita pasang 2 indikator. Yang terakhir ya, metode yang terakhir, scalping 1 menit. Berarti TF-nya pakai 1 menit. Kita pasang 2 indikator, yaitu satu EMA 26, yang satunya lagi SMA 55. Pasang. Insert indikator, moving average. EMA, eksponensial. Oke, benar. Tinggal ini diganti 26 periodenya. Warnanya merah. Oke, boleh. Nah, seperti ini. Lalu pasang satu lagi, insert indikator moving average, periodenya 55. Tapi metode MA-nya diganti menjadi simple. SMA, simple. Warnanya ganti biru.
atau warna lain boleh. Nah, seperti itu. Ya, 1 menit time frame-nya. Ini baru 1. Nah, 1 menit. Ya, ini harus internetnya harus jangan putus dan listriknya juga stabil ya. Jadi Anda siapin UPS atau apa. Nah, aturan bacanya bagaimana? Kapan Anda lakukan buy dan kapan Anda lakukan sell dengan metode ini? Anda lakukan buy ya jika EMA 26 tadi apa? Warna biru ya. EMA 26 ini melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Kita buy. Ya, sebaliknya, jika EMA 26 melintasi SMA 55 dari atas ke bawah, kita sell. Nah, ini kita lihat yang ini. Misalnya ini. MA ini tadi MA 26 melintasi SMA 55 dari mana nih? Dari atas ke bawah. Nah, berarti kita bisa sell gitu ya. Ini MA 26 melintasi SMA 55 dari atas ke bawah. Ini kan EMA, ini EMA. Coba saya ulangi. Ini yang biru adalah EMA 26. Saya salah. Saya ganti warna aja. EMA 26, saya ganti warna biru. Ini eksponensial ya, eksponensial. Oke. Lalu saya ulang ya, indikator moving average. Ini yang periode berapa tadi? SMA 55. Tapi ini simple, saya ganti warna merah. Nah, ya, jadi yang biru ini adalah EMA 26. Kita cek, benar nggak? Ya, EMA 26. Sedangkan yang merah adalah SMA 55, simple 55 merah. Oke. Ya. Nah, kalau si biru ini atau EMA 26 ini melintasi SMA 55 dari bawah ke atas, berarti buy. Ya. Jadi sebaik ini melintasi ke bawah kita buy. Jelas? Jadi buy-nya di mana? Ketika ini di sini. Ini candle yang ini kita buy. Targetnya berapa? 5 sampai 15 saja. 5 itu berarti 50. Karena pakai 5 digit sampai 150. Sampai segini maksimal. Antara itu kita bisa close. Tentu ditambah spread ya. Jadi kita buy di sini udah kita close. Stop loss-nya di mana untuk yang hal yang ini? Stop loss-nya di swing low terakhir. Swing low terakhir ini. Jadi di sini SL-nya. SL-nya di sini. Tadi buy-nya di mana? Di sini pas potongan ini. Nah, di sini buy. Targetnya hanya 5 sampai 15 pip aja. Ya, kalau itu 5 digit berarti 50 sampai 150. 50 itu sekitar ini. Ini udah paling tinggi 118. Jadi sekitar itu antara 50 sampai 150. Ambil tengahnya aja 110 pip. Ambil 10 pip aja. Udah, tutup, close. Kita tunggu lagi perpotongannya. Gitu ya. Nah, ini hanya 1 menit. Ini kalau motong lagi nanti ini, ini kita sell bisa gitu. SL-nya di mana? SL-nya kalau kita sell nanti setelah ini berpotongan ya. Kurva ini berpotongan. SL-nya di swing high yang terdekat di sini. TP-nya ambil 5 sampai 15 pip. Tengah-tengah 10 pip. Gitu ya. Oke, terakhir saya ulangi lagi untuk yang ini. Jadi lakukan MA buy jika MA 26 melintasi SMA 55 dari bawah ke atas. Ya. SL-nya di bawah swing low terakhir dan close posisi kalau profitnya sudah antara 5 sampai 15 pip. Dan lakukan sell jika MA 26 itu melintasi SMA 55 dari atas ke bawah. Ya. Stop loss-nya di mana? Di bawah swing high terakhir. Dan tutup posisi trading Anda ketika Anda sudah profit 5 sampai 15 pip.
Oke, itu ya. Sudah sejam lebih ini saya menjelaskan teori maupun prakteknya. Ya, kini kita ke apa? Pertanyaan. Ya, banyak sekali. Oke, saya satu-satu akan jawab pertanyaan ini. Sebenarnya waktu sudah habis, tapi nggak apa. Ya, saya masih di VNEC ini. Pertanyaannya adalah target scalping dari Pak Adi Nugroho. Target scalping biasanya sekitar berapa pip, Pak? Berapa poin? Nah, seperti saya katakan ya, untuk target scalping kalau kita menggunakan metode apa tadi, eksekusinya di time frame 5 menit, biasanya rata-rata sekitar 30 sampai 50 pip. Agak banyak ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan time frame-nya eksekusinya 1 menit, biasanya antara 5 sampai 15 pip. Gitu, ya. Yang jelas stop loss harus ada. Ya, jadi Anda harus banyak praktek ini ya. Jadi apa yang saya jelaskan ini jangan ditelan mentah-mentah, coba Anda praktekkan, coba Anda mungkin modifikasi boleh, karena sebuah motor balap pun itu nggak motor standar, pasti akan dimodifikasi supaya ini lebih kencang, remnya lebih pakem, lebih safety bagaimana ya. Lalu risk reward-nya juga perlu di ekspor lebih bagus lagi, gitu ya. Oke. Tanya selanjutnya dari Pak Sunarto, reward itu apa toh Pak yang dimaksud 1:2? Ya, reward itu artinya apa? Hasil. Jadi risk and reward, risiko dibanding dengan hasil. Dalam berbisnis, ya, dalam trading apapun, kalau kita mau bisnis kita maju, trading kita benar, trading kita profit, tentu kita sudah harus mempertimbangkan berapa besarnya risiko dan berapa besarnya hasil yang kita dapatkan. Kalau ketika kita mau masuk market dan kita tahu bahwa risikonya ini besar, sedangkan peluang profitnya itu nggak banyak, mau nggak Anda masuk market? Kan tidak. Oleh sebab itu, maka perlu dibuat antara risk and reward. Minimal 1:2, di mana risikonya 1, rewardnya 2. Kalau kita kejantahkan ke dalam pip, misalnya, kalau kita ambil posisi di harga tertentu, misalnya SL-nya 10 pip, tapi target profitnya adalah 20 pip, atau banding 2. Itu ya, kira-kira. Dari Pak Wahyu Eko Subekti, Pak, materinya apakah bisa di-download? Ya, materinya bisa Anda minta, ya boleh, saya izinkan, ya. Yang penting ini hak cipta, artinya ya ditampilkan apa adanya gitu ya, bahwa ini dari Finex, di mana pematerinya adalah Pak Bambang Sugiharto. Enggak apa-apa, gratis ya. Anda boleh minta ke customer support 24 jam dari PT Finex Berjangka, Finex. Silakan Anda minta WhatsApp ya, bisa minta materinya ke sana. Nomornya berapa Pak? Nanti di akhir acara akan saya tunjukkan nomor WhatsApp-nya. Ya, perbedaan poin sama pip. Ya, kalau saya sih sebenarnya dalam bahasa trading yang saya pelajari itu istilah itu pip dan pipet. Kalau pernah Anda dengar ya. Pipet itu lebih kecil lagi, biasanya pakai untuk 5 digit. Nah, 1 pip misalnya 1 pip, maka pipetnya adalah 10 pipet. Jadi bukan poin. Jadi sebenarnya poin ini bahasa secara tidak sengaja kita sudah terbiasa bilangnya poin. Nah, cuma dalam artian orang-orang sama saja poin sama pip gitu. Ya, jadi nggak ada bedanya itu menurut saya. Nah, cuma teori yang saya pelajari istilahnya harusnya pip dan pipet yang paling kecil. Gitu ya. Oke. Dari Pak Sunarto, udah hampir profit Pak EU. Makasih sinyalnya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya. Jadi kadang-kadang saya cukup sering kasih sinyal khususnya ya untuk 3 mata uang aja, jangan yang lain ya. Kalau terlalu banyak saya juga nggak fokus.
Jadi saya saat ini fokusnya ada di mata uang GU, EU, dan EJ, Euro Yen. Ya, jadi dua mata uang direct currency yang masuk dalam kelompok Mayer pair. Yang satu adalah cross currency, yaitu EJ, Euro Yen. Silakan Anda. Aplikasi MA-nya close, ya, dari Pak Hendro. Pakai yang close atau open? Jadi kita pakai yang close. Oke, cut loss di mana? Nah, cut loss tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi cut loss itu cari swingnya. Jadi kalau misalnya buy, swing low yang terakhir, yang paling dekat di mana? Nah, itu pasang di bawahnya, jangan persis di low-nya ya. Di bawahnya kira-kira 20 sampai 30 pip. Gitu ya. 20-30 ini digit 5 digit ya, bukan 4 digit. Itu SL-nya. Pak, apa teori pertama bisa digunakan untuk TF yang lain? Teori pertama adalah teori 1 menit. Ya. Silakan. Kalau Anda mau coba, boleh. Jadi apakah sisi bilang boleh? Boleh, ya. Gunakanlah di TF 5 menit. Ya. Kalau lebih dari 5 menit, saya belum pernah nyoba ya, tapi cocoknya sih sebenarnya di TF yang kecil, namanya juga scalping. Jadi untuk entry ya maupun exit dia menggunakan TF yang 1 menit atau 5 menit. Ya, itu. Silakan mau dicoba. Dari Pak Agus CCI. CCI maksudnya apa nih? Coba CCI itu ini ya. Untuk baik, mohon maaf, internet tadi terputus, sekarang sudah tersambung lagi ya. Ya, mohon maaf tadi sejenak internet terputus, ada gangguan, sekarang sudah tersambung lagi. Saya share kembali. Ya, apakah suara saya sudah terjelas? Suara saya sudah jelas dan gambar sudah tampil? Tadi sempat koneksi terputus. Nah, kalau scalping ini nggak boleh gini ya. Oke, baik. Mohon maaf ya. Tadi terputus internetnya dan sudah normal kembali. Kembali saya menjawab pertanyaan mengenai apa tadi ya. Ini dari Pak Ahdiat. Untuk teori yang kedua yang menggunakan eksekusi di TFM 5 menit, kapan tren dikatakan berubah? Tren dikatakan berubah ketika harga sudah melintasi dari area EMA 200. Kalau harga sudah berada di bawah, jadi sebelumnya harga di atas EMA 200, terus dia cross
cross dari garis EMA 200 dan berada bermain di bawah area EMA 200, maka trennya sudah berubah dari bullish menjadi bearish. Begitu sebaliknya, kalau harga yang tadinya di bawah EMA 200 lalu cross dia melintasi dan berada naik di atas EMA 200, maka tren berubah dari bearish ke bullish. Jadi itu kapan tren berubahnya, Pak Ahyad. Ya, Pak Sunarto yang biru 50, yang merah 26. Ini sih bebas saja Pak warnanya ya. Cuma saya tadi ingin nyontohkan yang biru 50, yang merah 5, yang biru 26, yang merah 50. Tapi mau dibalik, monggo, silakan. Apakah dari Pak Hadiar, apakah teori ketiga? Ya berarti yang 1 menit tadi digunakan di TF lainnya boleh, tapi maksimal 5 menit. Mau coba-coba ya silakan yang lain. Jadi rekomendasinya 1 menit. Kalau mau dinaikkan di 5 menit. Pak Oju, pair yang paling direkomendasikan untuk scalping apa? 1. JPB USD, 2. Euro USD, 3. AUD USD, 4. USD Yen, 5. USD CHF. Udah 5 itu aja. Kita coba. Pak, bagaimana jika kondisi sideways? Nggak ada masalah, ya, karena time frame-nya kecil, ya, karena time frame-nya kecil, sideways maupun trend kita bisa scalping. Yang penting yang harus dihindari adalah jangan Anda trading di jam-jam yang ada news yang high impact, itu aja, ya, seperti itu. Jadi mau saat trending maupun sideways nggak ada masalah Anda trading scalping. Kalau sideways, ya, karena kita 1 menit, kita tinggal lihat cari tren kecilnya kan begitu. Kalau trennya naik, kita ambil yang buy-nya saja. Tetap stop loss-nya juga tetap ada, jadi nggak ada masalah. Untuk sertifikatnya bagaimana, Pak Aiful? Ini saya nggak paham maksudnya. Untuk sertifikatnya bagaimana? Ya, webinar ini nggak ada sertifikatnya ya, beda sama seminar gitu. Kalau Anda seminar di kampus gitu mungkin dapat sertifikat, kalau di webinar ini nggak ada gitu ya. Ya hanya ucapan terima kasih saja. Pak Joko, maaf ketinggalan Pak, apa ada PDF-nya atau recording-nya? Ya nanti mau minta PowerPoint saya silakan ke CS Finex 24 jam. Nanti nomor WhatsApp-nya saya tampilkan sesaat acara ini berakhir. Oke, Pak Agus hilang. Iya, tadi mohon maaf, internet terputus sejenak dan sudah bisa dinormalkan kembali. Oke, pertanyaan dari ini sudah selesai, tinggal saya lihat di pertanyaan yang lain. Untuk scalping gold, apakah juga sama Pak? Ya. Saya lebih merekomendasikan untuk trading di pair mayor yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yaitu GU, EU, UJ, UC, dan AUD USD. Kalau mau emas, kalau Anda mau coba silakan, tapi saya kurang merekomendasikan. Terus Pak Agus Prabowo, scalping TP-nya kok sampai 120 pip Pak Bambang ya. 120 pip ini yang di 5 digit ya, jadi setara 12 pip. Bukan 120 pip anu ya. Gitu. Ya betul Pak Agus. Jadi TP antara 5 sampai 15 umumnya untuk scalping. Ya. Nah, bahkan Bapak bilang ini maksimal 20 ya, gitu ya. Jadi 124 ini maksud saya 12 pip. Ya, terima kasih Pak Agus Prabowo. Tadi yang diajak Pak Bambang ini berapa persen win rate-nya? Ya, saya nggak bisa jawab untuk win rate-nya karena saya sendiri tradingnya adalah swing, ya. Tapi sedikit banyak saya mengetahui tentang scalping ini. Silakan Anda coba dulu di demo lah ya, untuk mempraktekkan 3 teknik ini. Mana yang Anda cocok, ya, mana yang Anda perlu modifikasi, gitu ya. Pak Samuel, indikator dan time frame-nya bagaimana? Ya, indikator tadi sudah saya sebutkan, mayoritas menunjukkan moving average, ya.
moving average-nya ada yang metodenya eksponensial, ada yang metodenya simple juga. Jadi EMA maupun SMA, dan ada juga indikator yang digunakan CCI, ya, Channel Commodity Channel Index, dan stokastik. Jadi ada 4 itu tadi. Ya. Pak Uju, pair yang paling direkomendasi untuk scalping sudah saya jelaskan tadi. Waktu tradingnya apakah bebas? Bebas sebenarnya. Ya, yang penting bukan di saat ada high impact news yang ada high impact-nya, pergerakannya sangat liar, ya, sehingga Anda mau nutup susah. Jadi cari di luar ini, cari market-market yang slow jalannya. Ya, bisa di semua pair ya Pak. Ya, coba aja. Tapi rekomendasinya adalah mayor pair. Mayor pair itu adalah pair-pair yang utama saja, baik direct currency maupun indirect currency. Baiknya jam berapa buat scalping? Tadi sudah saya jawab. Oke ya. Oke, kayaknya ini Pak Samuel sering-sering juga share sinyal emas. Di mana nih Pak Samuel? Maksudnya di Facebook saya gitu. Sedangkan saya sendiri tidak trading emas. Saya kok rasanya takutnya kalau salah seperti menjerumuskan Pak Samuel. Jadi nanti dikira saya menjerumuskan. Walaupun saya sudah tulis disclaimer on, ya, risiko ditanggung sendiri. Ini hanya pendapat saya dan Anda mungkin bisa sebagai alat pembanding misalnya, kan gitu. Nah, sinyal yang saya berikan di Facebook itu adalah transaksi saya. Jadi saya tuh trading kasih sinyal itu bukan saya nggak eksekusi di situ, tidak Pak. Jadi sinyal yang saya berikan di dalam Facebook saya, itulah saya bertransaksi. Walaupun tidak semua Pak. Jadi sebenarnya ada beberapa transaksi saya seperti sell stop. Kemarin nggak kena ya, harga naik. Saya tuh ada buy Pak. Saya pasang buy stop, tapi saya tidak masukkan dalam Facebook. Dan buy itu kena take profit. Nah, sell stopnya gimana? Saya hapus. Cuma nggak saya tulis di Facebook, jadi saya nggak secara detail Pak ya. Jadi Anda semua harus rajin untuk belajar juga gitu ya. Jadi nggak semuanya dikasih gitu. Dan biasanya 3 itu, EJ, GU, ya, Euro Yen, GU, GBP USD sama Euro USD, 3 sinyal itu. Jadi sebenarnya sih mau aja saya kasih pendapat saya tentang emas, tapi karena saya tidak transaksi di emas untuk belakangan ini, maka saya tidak tulis di Facebook. Ya. Pak Haji, Facebooknya apa Pak? Aduh, belum kenal saya. Facebook saya sudah full kayaknya, sudah 5.000 orang. Anda bisa follow aja gitu, ikuti ya. Kalau ikuti sih bisa bebas ya. Follower saya udah berapa ya? Udah 6.000-an lebih, hampir 7.000 mungkin ya. Nah, Telegram saya nggak punya Pak. Jadi Facebook aja gitu ya. Bambang Sugiarto gitu. Ya, ketik aja Bambang Sugiarto. Nanti cari foto saya yang ganteng gitu. Baik, oke ya. Pertanyaannya kayaknya sudah habis. Sudah 1,5 jam kita bersama. Ya. Oh iya, tadi saya belum kasih nomor ya. Oke, sebentar. Saya tutup dulu ini. Ini ya, support VNEC. Kalau Anda mau materi yang tadi, cuma ada beberapa kesalahan sedikit penulisan, nanti Anda koreksi sendiri. Saya tadi sudah jelaskan ya, kalau ini ada Anda rekam atau Anda foto, Anda videokan, mungkin Anda bisa ulang lagi nanti baca. Jadi support VNEC 0811 8780 038. Sedangkan yang di bawah ini adalah WhatsApp saya. Ya. Anda boleh WhatsApp saya, tapi kaitannya bertanya tentang VNEC ya. Kalau untuk materi ini nanti dalam webinar aja gitu ya. Karena saya harus adil, kalau yang bertanya banyak sekali, bisa ratusan orang gitu ya. Nanti kerjaan saya terbengkalai. Ya, jadi di VNEC ini kita akan sering mengadakan edukasi webinar bersama saya, Bambang Sugiarto, dengan rekan, saya punya rekan Andro Zora, mungkin Anda pernah dengar. Jadi bisa belajar dengan beliau. Kalau mau tanya-tanya dengan Andro Zora boleh, karena itu memang tugas beliau untuk menjawab semua pertanyaan dari nasabah maupun bukan nasabah VNEC. Ya, jadi silakan Anda kalau ingin menjadi scalper menggunakan broker lokal, Anda bisa menggunakan VNEC.
karena Finex ini membolehkan scalping, ya, terus komisinya juga bisa balik melalui mekanisme cashback, ya, leverage-nya juga 1:500, ya. Untuk lotnya memang untuk Bapepti minimal 0,1, sehingga rekomendasi saya modalnya $1.000 supaya enak gitu ya. Tapi di Finex modal $100 atau Rp1.000.000 pun sudah bisa trading. Ya, doakan saja di Indonesia lot 0,01 bisa terwujud. Karena belakangan ini saya sudah terus berusaha untuk melakukan lobby dan membuat kajian-kajian untuk mikro lot, ya. Jadi bukan hanya di mini 0,1 tapi juga saya mikro lot juga saya kaji, sudah saya bikin dan sudah diajukan juga ke bursa, ke asosiasi perusahaan pialang, dan juga mudah-mudahan bisa sampai ke Bapepti. WA-nya Mas Andro, nanti tanya ke support ya. Tanya ke support untuk WA-nya Mas Andro. Ya. Boleh tahu selain trading Bapak bisnis ribuannya apa Pak? Selain trading, saya di Finex ini sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Finex Berjangka. Jadi urusan klien, urusan nasabah yang mau masuk, komplain dan sebagainya itu di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya bekerja Pak di Finex ini, di PT Finex Berjangka. Dan mudah-mudahan karena memang Finex ini benar perusahaannya, jadi broker lokal yang betul-betul clean, bersih. Saya pun dalam hati saya akan terus mengabdi sampai saya pensiun, insya Allah. Ya. Dan saya juga berkomitmen, seandainya pun saya tidak di Finex, saya tradingnya tetap di Finex. Karena memang saya rasakan Finex ini betul-betul broker yang sebagai perantara wali nasabah. Artinya apa? Betul-betul sebagai perantara, memang broker. Jadi bukan musuh Anda, tapi adalah partner trading Anda. Ya, gitu. Ya, betul Pak Senato, akun Sen. Ya. Sedang saya perjuangkan Pak, mohon doa restunya. Mudah-mudahan Finex bisa memperjuangkan akun Sen dan menjadi broker lokal pertama yang bisa mendapat izin oleh Bapepti untuk akun Sen. Mohon doanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala atensinya karena sudah 1,5 jam lebih. Ya, saya mohon maaf jika mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ya sedikit banyak ada manfaatnya buat Bapak Ibu. Ya, mari terus kita belajar, kita berusaha untuk bangkit ya dan mendapatkan manfaat dari trading yang kita pelajari ini. Dan semoga Finex selalu memberi pencerahan kepada trader-trader di seluruh Indonesia. Finex bukan sembarang broker lokal, tapi Finex adalah broker lokal layanan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.